Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Luzana, NPM 2104001050018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pendekatan analisis transaksional konseling yang merupakan salah satu ujian tengah semester mata kuliah teori dan pendekatan konseling. Dalam pendekatan analisis transaksional konseling yang harus digarisbawahi ialah adanya transaksi antara konselor dan konseling. Selain itu juga ada 4 faktor yang harus dipahami dalam analisis transaksional, yaitu yang pertama ada I'm okay, you are okay, I'm okay, you are not okay, I'm not okay, you are okay, I'm not okay, you are not okay. Baik, langsung saja, berikut merupakan contoh analisis transaksional dengan menggunakan teori analisis script. Check it out! Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Dwi Ayu Wulandari, bisa dipanggil Dwi. Baik, sebelumnya perkenalkan juga nama Ibu adalah Nova Luzana, bisa dipanggil Ibu Nova. Jadi, tujuan saya kemari Ibu, yakni ingin bercerita kepada Ibu, karena permasalahan yang saya alami ini cukup mengganggu saya dalam menaruh kepercayaan terhadap sosok sahabat, dan justru membuat saya merasa takut jika permasalahan tersebut muncul di zona persahabatan saya yang baru Ibu. Baik, jadi Mbak Dwi mengalami kurangnya menaruh kepercayaan kembali kepada sosok sahabat. Iya Ibu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk lebih rincinya, bisa dijelaskan apa yang membuat Mbak Dwi mengalami hal tersebut. Sedikit bercerita ya Ibu, dulu waktu saya duduk di bangku SMA, saya memiliki 7 sahabat yang sama-sama satu kelas. Dan semua tentu mempunyai kondisi ekonomi, tingkat kepintaran, bahkan minat dan bakat yang berbeda. Lalu, pada suatu hari ada kejadian di mana salah satu dari sahabat saya yang menghindar atau menjauhi saya. Masalahnya sepele Ibu, karena hanya saja saya sering bertanya saat teman-teman saya melakukan presentasi di kelas. Wajar kan Bu, jika saya bertanya ketika saya kurang memahami dan akan materi presentasi yang disampaikan. Lalu, mengapa teman-teman saya tidak suka, bahkan menjauhi saya? Baik, jadi seperti itu. Yang Mbak Dwi lakukan tidak salah, karena dalam proses pembelajaran, jika siswa atau murid kurang memahami makna, segera untuk bertanya agar tidak ketinggalan materi yang disampaikan. Namun sebaliknya, dari yang sudah Mbak jelaskan bahwa teman-teman Mbak tidak suka bahkan menjauhi Mbak, karena mungkin mereka menganggap dirinya kurang siap jika saat presentasi diberi pertanyaan. Iya, tapi kan Bu, saya berhak bertanya karena saya kurang memahami akan materi yang disampaikan. Baik Mbak, nah untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sebaiknya dari kedua belah pihak, antara Mbak Dwi dan sahabat Mbak Dwi, pentingnya untuk berkomunikasi satu sama lain. Agar apa Mbak? Agar semua mengetahui akan alasan dan maksud dari tujuan masing-masing. Seperti itu Mbak. Oh, jadi kami harus berkomunikasi dulu ya Bu, berkomunikasi kembali. Karena setelah kejadian tersebut nih Bu, kami tidak berkomunikasi kembali. Bahkan tidak pernah bermain bersama, tidak pernah hangout bersama, tidak pernah melakukan kerja kelompok bersama. Jadi kurang lebihnya seperti itu Mbak, butuhnya komunikasi antara persahabatan dari Mbak, bahkan dari sahabat Mbak. Jadi untuk memecahkan masalah ini, Mbak harus intens untuk berkomunikasi kepada teman Mbak. Apa nih sebenarnya alasannya? Apa nih sebenarnya maksud dan tujuan dari teman Mbak menjauhi Mbak? Seperti itu. Lalu setelah saya sudah membantu Mbak untuk mencari solusi permasalahan Mbak, apakah dalam diri Mbak terdapat hal yang mengganjal nih atau kurang enak hati? Tidak Ibu, sudah clear dan Alhamdulillah saya sudah lega karena permasalahan ini akhirnya menemukan titik terang untuk saya berkomunikasi kepada teman saya. Baik Mbak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berkonseling kepada saya. Semoga Mbak Dwi dan sahabatnya segera menemukan titik terang untuk menjalin persahabatan kembali.